Akibat kerusakan rem, sebuah truk kontainer berbuatan kaporit menabrak gerbang tol Ciawi dan truk lainnya di Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, 2 gerbang tol rusak dan 1 pegawai jasa marga alami luka ringan. Sementara sang sopir truk melarikan diri. Truk kontainer menabrak gerbang tol Gate Ciawi 2 dan truk lain yang tengah bertransaksi di Ciawi, Bogor. Akibat kecelakaan ini truk terguling dan rusak parah. Akibat kecelakaan seorang pegawai jasa marga terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sopir truk melarikan diri. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut kaporit ini melaju dari Ciawi menuju Jakarta. Naas jelang gerbang tol, truk hilang kendali hingga menabrak gerbang dan terguling. Diduga rem truk tak berfungsi akibat mengalami kerusakan rem. Tidak ada korban jiwa, hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Untuk memudahkan evakuasi bangkai truk, petugas menutup 4 gate lintasan dan hanya buka 2 gate saja hingga menyebabkan kemacetan. Kecelakaan ini merupakan ketiga kalinya di lokasi yang sama dalam kurun 9 bulan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belasan anak tangga jembatan penyeberangan orang digasak pencuri di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian anak tangga berbahan plat besi itu dipergoki pekerja proyek. Saya kan lagi parkir. Ya. Di mana? Di depan MW. Ya. Di mana? AB. Itu maling semua. AB. Oh, iya. Aksi pencurian anak tangga berbahan plat besi dipergoki pekerja proyek jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu pelaku tertangkap basah saat akan membawa plat besi bersama 3 orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Beruntung seorang pekerja yang melihat aksi pencurian itu yang langsung mengejar dan berhasil menangkap 1 orang pelaku. Aksi pencurian ini terjadi saat seluruh pekerja selesai bekerja. Belasan plat anak tangga jembatan penyeberangan orang yang dicuri ini memiliki berat total sekitar 100 kg. Kita lagi beli makan nih kan. Terus kita masih lihat di sini platnya masih ada. Terus kita balik lagi, 3 ini udah pertama 3 udah enggak di sini, udah kecolong dia kan udah diambil. Terus pas jam 11 berulang lagi diambil lagi. Akibat aksi pencurian plat anak tangga ini, jembatan penyeberangan orang tak dapat digunakan sementara. Dari Jakarta, Mirtaul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah berlantai 3 di kawasan perumahan mewah Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran terjadi. Kobaran api seketika membesar membakar sebuah rumah di kawasan perumahan mewah di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan rumah lain. Dalam pelaksanaan pemadaman dan masih membutuhkan solo amon yang banyak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Pasca kebakaran, tim Inafis Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres menggelar olah TKP. Polisi menemukan 2 jasad paman dan ponakan di depan kamar mandi dan kamar tidur lantai 2 rumah. Diduga kedua korban terjebak tak bisa menyelamatkan diri ketika kobaran api melumat isi bangunan. Jadi laporan pertama kita sampai itu tidak ada korban terjebak. Jadi kita fokus untuk pemadaman. Karena memang api sudah membesar. Kita berusaha memadamkan dari lantai sebelah dan lantai 2, kemudian dari bawah kita tembus. Selanjutnya, petugas mengevakuasi jasad keduanya ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki aparat sektor Kalideres.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran meludeskan sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada kipas angin di salah satu rumah. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah bangunan yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Jeruk Purut, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis malam. Teriakan warga panik melihat api begitu cepat membesar, bahu-membahu memanggil warga lainnya untuk keluar dari rumah dan menyelamatkan diri. Petugas damkar tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sedikitnya 2 rumah warga dan 1 tempat hunian indekos sebanyak 6 kamar hangus terbakar dalam peristiwa ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada kipas angin di salah satu rumah warga. Sini yang kos-kosan sini dikit, terus yang sebelah sini yang habis yaitu Bang Nurali sama Pak Agus yang habis. Nah, Kos-kosan itu berapa pintu, Bu? yang kos-kosan ini berapa pintu Faisal? Itu di rumahmu itu Faisal. Ada 6. Tidak ada korban jiwa ataupun luka di dalam peristiwa kebakaran ini. Selanjutnya kasus kebakaran ditangani kepolisian sektor Pasar Minggu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Sajo 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik di bagian plafon rumah. Urung ono pemadaman. Api dengan cepat melahap bagian atap rumah berlantai 2 di Jalan Saco 2 di RT 3 RW 4 Ragunan, Jakarta Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan bagian lantai 2 rumah. Sementara warga dan petugas dinas Gulkarmat, Jakarta Selatan berjibaku memadamkan api agar tak merembet ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, istri pemilik rumah terluka saat berusaha menyelamatkan diri. Dari keterangan warga, api pertama terlihat di bagian plafon. Lantai 2 rumah ini sehari-hari dijadikan tempat indekos oleh pemilik rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanyangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria komplotan pencurian sepeda motor di Merangin, Jambi diringkus polisi. 2 diantaranya pernah dijebloskan ke penjara dan kembali beraksi di wilayah Merangin. Ambil apa kau? Ambil apa kau? Motor. Ambil apa kau? Cepat. Tim Satreskrim Polres Merangin menangkap komplotan pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi. Pelaku curian mal berinisial H, 49 tahun, dan AS, 29 tahun, warga Musirawas, beraksi di 7 lokasi di Merangin. 1 pelaku yakni penanda sepeda motor hasil curian juga ditangkap. Penanda inisial S merupakan warga Musirawas Utara. 2 pelaku ternyata residivis kasus yang sama. H juga diketahui sudah 7 kali beraksi di wilayah Merangin, sementara S 2 kali beraksi di Merangin. Dari tangan pelaku sejumlah barang bukti yakni surat kendaraan kunci T dan 2 unit sepeda motor hasil curian disita polisi. Pada malam hari mereka ini berputar-putar di sekitaran rumah target. Kemudian setelah keadaan sepi, mereka mengambil sepeda motor tersebut. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut berdasarkan keterangan pelaku digunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika pelaku dijerat pasal pencurian, pewarnatan, dan ancaman di atas 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi yang berujung kericuhan dalam unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu. 2 di antara tersangka merupakan pasangan suami istri. Patroli Siber Barreskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras
Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan News melaporkan. Kesal tak bisa gabung demo dengan temannya ke Jakarta, seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nekat melempar bom molotov ke pos lantas Pandaan. Aksi pelaku terekam jelas CCTV. Inilah detik-detik saat pelaku berinisial JRF, 26 tahun, terekam kamera CCTV saat nekat melemparkan bom molotov ke pos lantas di samping Jalan Surabaya Malang, Kelurahan Patung Sari, Pasuruan, Jawa Timur. Terlihat pelaku melempar 2 kali molotov dan mengenai ruang kepala pos setempat. Beruntung tak sampai terjadi kebakaran. Polisi akhirnya menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pecahan botol molotov, sepeda motor matic, serta ponsel yang digunakan untuk mengunggah aksi tersebut. Pelaku nekat melampiaskan kekesalannya dengan melempar molotov ke pos lantas lantaran tidak dapat ikut berangkat demonstrasi ke Jakarta. Saya ingin membangkitkan awareness teman-teman saya untuk care lah sama kejadian di Indonesia. Namun cara saya sebenarnya memang salah. Tersangka melakukan pelemparan molotov ke pos lantas Pandaan sebanyak 2 kali menggunakan molotov yang dibuat sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 pos polisi Pospol di Sleman, Yogyakarta menjadi sasaran pelemparan batu dan bom molotov oleh orang tak dikenal. Akibatnya sejumlah kaca di Pospol pecah berantakan hingga sebagian hangus terbakar. Kobaran api nyaris membakar salah satu pos polisi yang menjadi sasaran perusakan di Simpang 4, Monumen Jogja kembali. Pospol yang berlokasi tak jauh dari objek wisata bersejarah tersebut bahkan sempat terbakar di bagian pintu hingga bingkai kaca bagian depan. Diduga Pospol Monjali terbakar akibat lemparan bom molotov oleh orang tak dikenal. Polisi menemukan pecahan botol molotov. Polisi juga mendapati batu besar yang menyebabkan kaca-kaca jendela di pos polisi pecah berantakan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pasalnya, kondisi pos polisi saat itu dalam keadaan kosong. Akibat dari kejadian tersebut, 3 pos mengalami kerusakan kaca akibat terkena lemparan batu, dan 2 pos yang mengalami pelemparan molotov tidak berdampak terhadap terjadinya kebakaran. Peristiwa ini diduga dilakukan untuk memprovokasi situasi Yogyakarta yang secara umum saat ini sudah kondusif dan terkendali. Aksi perusakan berupa pelemparan batu dan molotov juga terjadi di 4 pos polisi lainnya dalam waktu hampir bersamaan, yakni di pos polisi Jombor, Pelemguri, Keronggahan, dan Pingit. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku perusakan 5 pos polisi tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung tetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbud Ristek tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai jalani pemeriksaan selama 9 jam. Nadiem diperiksa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek. Kejagung telah temukan bukti yang cukup untuk tetapkan Nadiem sebagai tersangka. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hamas menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakkannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pemirsa, aktivis kemanusiaan yang akan menembus blokade Gaza mengikuti pelatihan pelayaran di Tunisia. Rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Ratusan aktivis kemanusiaan untuk Palestina mengikuti pelatihan khusus sebelum menembus blokade Gaza. Dilaksanakan di gedung General Union of Tunisia Worker, acara ini diikuti peserta dari 44 negara. Menurut influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ciki Pauzi, pelatihan ini penting diikuti mengingat sulitnya perjalanan laut untuk menembus Gaza. Kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Para aktivis nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 72 unit kapal disiapkan untuk mengantar para aktivis. Melalui Indonesia Global Fish Convoy atau IGPC, donatur dari Indonesia menyumbangkan 5 kapal, diantaranya kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, kapal Soekarno, kapal Pati Unus, dan kapal Malayahati. Tempat inilah merupakan salah satu camp pelatihan khusus bagi para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy untuk melakukan misi pelayaran menembus blokade Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Sampah limbah plastik selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai. Beragam cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Nah, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdapat inovasi asli cantik aspal dari limbah campur plastik. Nah, selain ramah lingkungan, daur ulang ini mengurangi beban limbah. Sampah plastik masih menjadi masalah yang sangat serius di sejumlah wilayah karena butuh waktu yang lama untuk mengurai sampah dari plastik. Beragam cara dilakukan untuk mengurangi beban sampah plastik, seperti inovasi unik membuat jalan dengan aspal limbah campur plastik asli cantik ala Pemkab Bekasi. Penggunaan limbah plastik selain mengurangi permasalahan limbah plastik yang mencemari lingkungan, penggunaan aspal plastik diklaim mampu menekan biaya pembangunan jalan
hingga 50% dibanding bahan baku pada umumnya. Saat ini aspal limbah campur plastik sudah dilakukan tahan uji coba di beberapa ruas jalan di Kabupaten Bekasi. Sampah plastik bukan sekedar masalah, namun bisa menjadi solusi. Limbah plastik diolah menjadi aspal yang kuat, ramah lingkungan dan mampu menyerap air dengan baik dan bermanfaat bagi infrastruktur. Yang pertama untuk menghemat penggunaan APBD, kemudian kedua untuk mengurangi efek negatif terhadap lingkungan sampah plastik, karena kan kita tahu sendiri Kabupaten Bekasi ini memang darurat sampah. Diketahui limbah plastik tidak mudah terurai dan juga mencemari tanah, air, dan udara. Penggunaan limbah plastik yang didaur ulang menjadi aspal salah satu solusi mengurangi beban sampah plastik yang selama ini menjadi permasalahan serius. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi sopir truk tinja membuang limbah sembarangan ke aliran Sungai Ciliwung, Kota Depok. Saat dipergoki, pelaku pun langsung tancap gas. Dari rekaman video milik warga terlihat sebuah truk membuang limbah ke aliran Sungai Ciliwung dari Jalan Tol Cijago. Saat berusaha aksinya dipergoki, sang sopir yang merupakan pelaku pembuang limbah tersebut langsung tancap gas ke arah Jagorawi. Melaporkan ada yang membuang limbah di jembatan tol. Diketahui aksi sopir truk tinja membuang limbah dari Tol Cijago ini sudah kerap terjadi. Pelaku diduga sengaja melakukan aksi tersebut untuk mengosongkan bak tangki tinja. Jadi kemarin ada pembuangan atau mobil tangki ya, truk limbah tinja yang membuang kotorannya langsung dari atas nih. Kini kasus buang limbah sembarangan telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran lingkungan. Pelaku juga diharapkan dapat segera diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sempat terlantar, kucing anggota DPR RI nonaktif Uya Kuya kini dirawat di Pusat Kesehatan Hewan di Ragunan, Jakarta. Kucing itu kondisinya membaik setelah sempat stres. Inilah seekor kucing jantan milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya saat dalam perawatan di Puskeswan, Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Dokter telah mengecek kesehatan dengan mengambil sampel darah dan pemasangan infus ke kucing. Dari hasil pemeriksaan, kucing dalam kondisi stres, namun pihaknya telah memberikan makanan, multivitamin, dan antibiotik agar kondisi kucing tidak semakin stres. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Alhamdulillah kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah. Alhamdulillah hasil darahnya bagus, kondisinya hanya stres saja. Nanti akan Pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan hewan-hewan di rumah Uya Kuya pasca kericuhan. Dari Jakarta, Helmi Sanyambati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor sekaligus spesialis pembobolan rumah diringkus polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku diketahui sudah lebih dari 30 kali beraksi di berbagai lokasi. Sejumlah anggota tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang membekuk RO alias Alu di kawasan Koranggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pelaku dikenal sebagai residivis kasus curanmor ini sempat berusaha kabur ke area persawahan yang berada di belakang rumahnya saat digerebek petugas. Namun akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 4 unit sepeda motor curian, 4 unit laptop, sejumlah telepon genggam serta televisi hasil kejahatan. Pelaku mengaku sudah lebih dari 30 kali melakukan pencurian dan pembobolan rumah, serta 5 kali mencuri sepeda motor. Aksi pelaku selama ini membuat masyarakat resah karena hampir setiap kali beraksi selalu berhasil lolos dari kejaran warga. Dana curanmornya, pencurian dengan pemberatannya 5 sepeda motor dalam tempo waktu lebih kurang 1 bulan. Tempo waktu 1 bulan, dan tadi pagi
Terakhir, si pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman di atas 9 tahun pidana penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Deva Gam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.